Di luar gereja, semua jenis lagu, semua jenis alat musik saya suka. Bahkan termasuk dangdut juga. Jangan lihat saya tua, pikirnya saya kuno ya. Tapi aneh sekali pada saat saya di gereja, saya senang sekali dengar alat-alat musik yang akustik. Salah satunya ya Guzheng, ya. Sebuah alat musik yang sangat indah sekali sih. Ya, apalagi diiringi lagi dengan nyanyian. Oke. Ini malaikat dunia, katanya jam 4 udah di sini. Ya. Hilang ya? Wah, dari bang. udah naik lagi ya. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas cinta kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan di hari yang dikuduskan ini. Tuhan kumpulkan kami sebagai umat-Mu di gereja, bersama-sama menyembah Engkau, karena Engkaulah layak disembah. Kami menghadap kekudusan-Mu, kami menghadap kemuliaan Tuhan. Saat ini Tuhan, bukalah mata kami untuk membaca firman Tuhan. Bukalah telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami untuk menerima firman Tuhan. Bukalah pikiran kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikannya. Kiranya Roh Kudus dengan leluasa memimpin setiap kami di tempat ini ataupun jemaat kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak sekalian. Pagi hari ini kita membahas sebuah tema namanya renew, cleansing, ataupun pembaharuan. Tentu di dalam konteks pagi hari ini, kita akan bicara tentang pembaharuan di dalam penyembahan atau ibadah. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan, kitab Yohanes pasal yang keempat. Saya akan bacakan dari ayat yang 21 hingga ke 24 ya. Kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 21 hingga ke 24. Kata Yesus kepadanya, yaitu kepada perempuan Samaria ya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian pembicaraan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita hidup di dalam sebuah zaman yang serba modern, bahkan melampaui modern, serba canggih. Di zaman saya dulu, perubahan-perubahan itu terjadi mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali. Nah sekarang kita melihat betapa cepatnya perubahan dunia ini, khususnya teknologi misalnya, bukan setahun sekali lagi, bukan sebulan sekali lagi, bukan seminggu sekali lagi, bahkan mungkin sehari per hari sekali. Di dalam perubahan-perubahan ini, hal-hal demikian bisa pengaruh pada mindset pikiran manusia. Manusia ingin sesekali harus baru, dan baru. Diperbarui. Tidak salah sih. HP ada orang bilang kepada saya, setengah tahun dia mau ganti sekali. Ya saya bilang kamu buat pabriknya jadi kaya. Ya, saya aja 5 tahun pun nggak ganti-ganti. Kecuali rusak. Nah sidang jemaat yang saya kasihi, apakah perubahan itu salah? Tidak. Nah saya bicara konteks gereja. Pada saat perubahan terjadi, gereja melihat di gereja luar ada perubahan. Perubahan apa? Mungkin alat musiknya. Mungkin tata cara ibadahnya. Mungkin mimbarnya. Mungkin sound systemnya. Ya, mungkin lightningnya. Multimedianya dan sebagainya. Itu bagus enggak? Bagus sekali. Saya tidak menolaknya.
Semua perubahan yang terjadi ini hanya di luar. Tapi mari kita melihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam perubahan itu. Ataupun yang sesuatu yang perlu diperbarui. Bicara ibadah, menyembah. Ternyata Yesus di sini cuma hanya mengatakan Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya ingin jelasin ada satu bagian yang penting sekali di ayat 22. Tolong perhatikan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dari ayat ini saya lagi berpikir. Ternyata banyak orang datang beribadah, menyembah. Tapi tidak tahu menyembah kepada siapa. Tentu jemaat Kebayoran Baru enggak lah ya. Kedua, mungkin kita datang menyembah Tuhan, tapi tidak menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tipe manusia yang kedua atau jemaat yang ketiga, Yesus tadi mengatakan, menyembah Tuhan bukan di gunung atau di mana di Yerusalem. Artinya apa? Kita menyembah Tuhan tidak tergantung pada sarana, prasarana, tempat dan sebagainya. Atau situasi dan kondisinya sih. Sekali lagi bukan berarti saya tidak mengatakan bahwa di sini boleh aja suasananya apa aja ya. Ya ibadah kita, liturgi kita, pemain musik kita harus baik. Tapi sekali lagi bukan itu poin utamanya. Nah pagi hari ini kita bicara tentang renew tentang penyembah. Sikap-sikap kita menyembah Tuhan itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang di luar. Pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama sekalian. Sebetulnya singkat cerita, tuntutan Tuhan Yesus cuma itu aja, dua aja. Perbaharuilah rohnya, roh kita. Perbaharuilah dengan sikap kebenaran kita. Cukup. Khotbah saya singkat selesai. Tapi itu mengerti makna ini tentu cukup mendalam sekali. Bapak sekalian, mari kita perhatikan baik-baik. Bagaimana selama ini sikap kita ini di dalam hal menyembah Tuhan. Saat ini saya melihat mungkin banyak orang membawa remote control ke gereja. Zaman saya kecil, kalau TV itu nggak ada remote control ya, main pencet-pencet aja ya. Channelnya juga 3. Ya, saya pencet-pencet sampai rusak pakai obeng lagi, pencet-pencet lagi supaya nyala. Dan sekarang udah remote control, AC juga remote control. Saya khawatir setiap kita datang menyembah Tuhan juga membawa remote control. Ini hari saya datang ke gereja, saya mau lihat siapa yang khotbah. Kalau saya nggak suka pendeta Jonathan khotbah, saya pencet cepret, ganti pendeta Petrus yang khotbah misalnya. Tapi nggak bisa ya, kecuali sulap. Saya nggak suka lagu-lagu di sini, kok bisa saya pencet ganti lagu. Bayangkan di sini sekian banyak orang, semuanya pencet bingung. Seleranya beda. Ini hari saya nggak mau dengar kucen pencet, kalau bisa rock and roll musiknya misalnya. Itu yang terjadi. Maka Søren Kierkegaard berkata, saat ini di dalam dunia bioskop adalah tempat ibadah. Sedangkan agama Kristen, gereja ini menjadi tempat hiburan. Saat ini banyak gereja menawarkan hiburan-hiburan, acara-acara untuk orang datang beribadah menyembah Tuhan. Saat ini banyak gereja yang membawa cara-cara duniawi di luar untuk bawa ke dalam gereja untuk menarik orang menyembah Tuhan. Saya tidak mau menjawab itu salah atau benar. Tapi yang saya khawatirkan, Søren Kierkegaard mengatakan, gereja lama-lama menjadi tempat hiburan. Setiap kita yang datang hanya ingin menonton acara, menikmati acara saja. Itu yang saya khawatirkan. Maurice Smith juga berkata, ibadah yang benar, penyembah yang benar, itu hanya dapat kita alami
bukan nikmati ya, alami kita. Dan tidak bisa didefinisikan. Karena Tuhan tidak ingin ibadah itu menjadi sebuah buku pelajaran yang kita bisa belajar. Nah, ini unik sekali ya. Tidak bisa kita uraikan. Setiap kita mungkin mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda. Ada orang mengalami sebuah perubahan melalui lagu. Ada orang melalui firman Tuhan. Ya, ada orang juga mungkin melalui doa atau baca firman Tuhan dan sebagainya. Tidak bisa satu aja. Nah, ini adalah perkataan dari Maurice Smith. Seorang teolog juga mengatakan bahwa, ya namanya Franklin M. Segel mengatakan, setiap kita ini tidak bisa menyembah Allah. Ya, dengan menyembah diri sendiri, maksudnya menyembah dengan secara diri sendiri. Tapi ketika Tuhan mengungkapkan dirinya kepada orang, kepada setiap kita, maka disitulah manusia mulai memiliki semacam respon. Ingat, respon. Responnya apa? Menyembah Tuhan. Dengan kata lain, setiap kita yang percaya pada Tuhan, menyembah Tuhan ini bukan dipaksa. Bukan karena ditegur oleh pendeta. Tapi ada sebuah respon kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mengasihi kita. Sidang jemaat yang saya kasihi, kalau begitu, apa itu menyembah Tuhan atau penyembahan yang benar? Saya kutip dari pandangan Robert Webber, seorang teolog ibadah yang sangat baik sekali di dalam bukunya ya. Pertama katanya, bahwa ibadah itu adalah sebuah rekapitulasi Kristus di dalam penyembahan atau di dalam ibadah itu sendiri. Ya. Jadi di dalam ibadah itu ada terjadi sebuah pergerakan-pergerakan. Dia berkata terjadi sebuah recapitulation of the Christ even in worship. Apa maksudnya? Di dalam ibadah kita mengulang-ulang lagi bercerita tentang keselamatan, cinta kasih Allah kepada kita. Manusia berdosa, perlu keselamatan, perlu dibenarkan, perlu diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan disitulah yang harus terjadi di dalam ibadah. Karya-karya Yesus itu harus muncul terus. Firman Tuhan yang kita dengar membawa kita mengingat kepada cinta kasih Tuhan kepada setiap kita. Sehingga tambah kita beribadah, kita tambah mengerti karya Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah ini. Sidang jemaat kasih, kalau kita hilang atau lupa dalam konteks ini, maka tak heran kita merasa ibadah ini tawar. Maka kita tak heran bahwa merasa ibadah ini itu aja. Bosan mungkin, mau ganti terus suasana dan sebagainya. Tapi pada saat kita tahu bahwa hal itu terus terjadi. Yesus mengasihi saya. Dia mati untuk saya. Dia bangkit dari kematian membuat kita memiliki pengharapan. Nah, hal itulah yang membuat kita semangat menyembah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka saya berkata di tempat ini, seperti dengan Yesus berkata, orang yang belum mengenal Yesus tidak bisa menyembah Tuhan. Orang yang masih belum mengenal karya Tuhan Yesus Kristus, mungkin dia bisa nyanyi di tempat ini, bisa. Dia bisa senang tepuk tangan bernyanyi, bisa. Tapi dia tidak bisa menyembah Tuhan. Karena dia belum mengerti siapakah Yesus yang menyelamatkan. Dia belum mendapat keselamatan itu. Maka Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Saya harap kita semuanya bukan seperti dengan perempuan Samaria ini. Menyembah Tuhan bukan karena pengalaman kita ini udah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen. Saya udah melayani Tuhan dan sebagainya, bukan. Atau saya sebagai pendeta yang sudah banyak khotbah dan sebagainya, bukan. Tapi apakah setiap saat kita datang beribadah, menyembah Tuhan, terima kasih Tuhan, kasih-Mu menyamakan saya. Kasih-Mu yang menarik saya beribadah. Kasih-Mu yang membuat saya melayani Tuhan. Itu poin yang pertama. Hal yang kedua, Weber berkata bahwa harus terjadi sebuah actualization of the church in worship.
aktualisasi gereja itu di dalam ibadah. Di dalam perjanjian lama, Tuhan memanggil Musa, bicara kepada Raja Firaun. Kalimatnya begini di kitab Keluaran. Izinkan bangsaku keluar dari tanah Mesir. Untuk apa? Untuk ibadah. 10 kali. Tuhan perintahkan Musa menghadap Firaun. Izinkan bangsaku ini, bangsaku, bangsa pilihan ini, supaya keluar. Untuk apa? Bukan untuk menikmati madu dan racun, madu dan susu. Belum, ibadah dulu. Jauh lebih penting ibadahnya. Dengan kata lain, bahwa di saat umat Kristen beribadah, disitulah menunjukkan bahwa itu gereja. Sebaliknya, di gereja memang harus ada ibadah atau penyembahan itu terjadi. Tuhan ingin manusia-manusia, umat Tuhan yang dipilih, berkumpul bersama-sama beribadah. Kita boleh berbagai macam acara ataupun berbagai macam tata cara ibadah. Tidak ada masalah sih. Ya. Dan tata acara ibadah itu harus sistematis juga. Tapi dengan kata lain, semuanya ini menjatuhkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Maka tak heran pada saat kita mengatakan mari kita bernyanyi, semuanya bernyanyi. Pada saat kita berdoa, mari sama-sama kita berdoa. Itulah gereja. Di tempat di mana umat Tuhan berkumpul bersama-sama. Di zaman sekarang ini juga sama. Gereja ada, eksistensi gereja, supaya kita datang untuk menyembah Tuhan. Supaya kita bersekutu bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Pada saat penyembahan terjadi, di situ juga terbukti bahwa ada gereja di sana. Di lain sisi, Tuhan selalu ingin menghimbau setiap kita, mari kita berkumpul bersama-sama. Saya mengerti selama pandemi ini membuat kita lebih banyak lihat YouTube ya. Ini sebenarnya sebuah kondisi yang tidak normal sih. Tapi apa boleh buat? Yang normal ya berhimpun. Ya. Mengapa? Karena kadang-kala kita kalau mau lihat YouTube, kita tidak ikutin bersama-sama. Kita bisa tengah malam baru buka. Benar enggak? Kita tidak berhimpun bersama-sama. Mungkin pada saat santai-santai baru kita lagi makan siang, baru buka lagi YouTube-nya beribadah. Itu bukan ibadah lagi. Itu nonton. Ya, itu menonton namanya. Yang poin yang ketiga, ibadah adalah sebuah anticipation of the kingdom in worship. Di lain sisi, ibadah atau penyembahan terjadi merupakan sebuah realita kita untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Pada saat Yesus di dunia, dia sering sekali khotbah mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Di dalam doa Bapa kami yang diajarkan kepada murid-muridnya juga ada satu kalimat mengatakan apa? Datanglah kerajaan. Datanglah kerajaanmu. Sungguh luar biasa sekali. Bahkan di dalam kitab Rasul Paulus juga berkata bahwa selalu terjadi di dalam perjamuan kudus. Di mana di situ dikatakan supaya kalian melakukan ini, tunggu sampai saya datang kedua kalinya. Dengan kata lain, setiap kita yang datang beribadah memiliki apa? Pengharapan. Kita di sini bukan melakukan satu ritual. Tapi setiap kita yang datang sini memiliki iman. Suatu saat Yesus datang. Kalau Yesus nggak datang, ya saya pergi duluan. Ketemu dia. Memiliki iman. Beda dengan agama-agama lain. Merupakan sebuah ritual aja. Tapi kita sebagai orang percaya, kita yakin Tuhan Yesus adalah Tuhan yang suatu saat akan menjadi Raja sepanjang masa. Kalau begitu, Bapak sekalian, bagaimana sih sikap kita di dalam hal beribadah?
Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu di dalam ibadah itu sebetulnya terjadi sebuah dialog, percakapan. Kalau kita melihat kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 9. Di situ kita melihat Nabi Yesaya pada saat beribadah di dalam bait suci Allah. Di situ dia menampak atau mendapat wahyu dari Tuhan. Melihat Tuhan bertahta. Setelah itu dia melihat banyak makhluk di sorga memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Nabi Yesaya langsung melihat kekudusan Tuhan itu. Pujian terjadi, kudus, kudus, kuduslah Tuhan itu. Nabi Yesaya langsung merasa apa? Dirinya berdosa. Kalimatnya sungguh luar biasa. Doanya sungguh luar biasa. Dialognya, feedback dia, respon dia kepada Tuhan luar biasa. Saya sendiri belum pernah kayaknya doa demikian. Apa kata Nabi Yesaya? Celakalah aku binasa. Luar biasa. Pernah kita doa demikian? Atau kita doa selalu, Tuhan saya layak. Nabi Yesaya mengatakan, celakalah aku binasa. Najis bibirku. Tidak layak jadi nabi. Karena firman Tuhan terlalu kudus. Maka terjadi apa? Dialog, ada feedback masuk saya. Setelah Tuhan tahu Nabi Yesaya mengakui dosanya, Tuhan mengampuninya. Setelah Tuhan mengampuninya, disitulah dia mendengar firman Tuhan. Sidang jemaat saya kasihi, saya ingin sampaikan satu hal. Mengapa kita tidak bisa menerima atau mendengar firman Tuhan dengan baik? Satu aja, mungkin masih ada dosa dalam hati kita. Pada saat kita duduk di tempat ini, masih ada hati yang penuh dengan dosa. Sehingga kuping ada, nggak bisa dengar firman Tuhan. Pikiran kita, hati kita, masih belum diampuni. Itu salah satu. Sehingga pada saat kita merasa ibadah nggak enak, jangan salahin pembicara. Jangan salahin pengkhotbah. Jangan salahin musik. Jangan. Tuhan, celakalah aku. Hati saya mungkin masih kotor. Celakalah aku. Masih ada dendam, iri hati di dalam hati saya. Kalau tidak ada, Tuhan tidak bisa beresinnya. Tapi Nabi Yesaya mengakui dosanya, dia diampuni. Disitulah dia dengar suara Tuhan. Siapa yang akan kuutus? Luar biasa. Seseorang dapat mendengar firman Tuhan itu dengan baik, karena dia sudah diampuni di dalam ibadah. Sudah dengarkah suara Tuhan? Tuhan memanggil setiap kita. Dulu saya pikir kalimat ini ditujukan kepada nabi, kepada hamba Tuhan, kepada pendeta. Ternyata bukan, kepada setiap orang percaya. Siapa yang akan kuutus? Saya rubah kalimatnya. Siapa yang mau saya pakai? Siapa yang mau melayani saya? Hati kita jawabnya gimana? Nabi Yesaya menjawab, ya Tuhan, ini aku. Utuslah dia. Bukan, ini aku. Utuslah aku. Pernahkah kita di dalam setiap ibadah, kita doanya demikian, dialog dengan Tuhan demikian. Pada saat kita nyanyi tentang kasih, ada nggak dalam doa kita, Tuhan benar, saya ingin lebih mengasihi Engkau. Pada saat firman Tuhan bicara tentang pelayanan, pernahkah kita langsung feedback kepada pujian itu? Bukan enak saja ya, tapi feedback. Ya Tuhan, saya lebih ingin melayani Tuhan. Terjadi sebuah dialog. Maka di dalam kitab Yesaya, setelah Nabi Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Tuhan berkata pada Nabi Yesaya, pergilah, katakanlah kepada bangsa ini. Saat ini kenapa kita sulit pergi? Kenapa kita sulit PI? Kenapa kita sulit melayani? Ya seolah-olah Tuhan tidak bicara kepada saya. Nah disitulah menjadi masalahnya. Di situ kita perlu renew kembali. Pembaharuan kembali. Ada something wrong, ada sesuatu yang dalam hati ini yang belum beres. Di dalam pikiran kita masih belum beres. Sekian puluh tahun saya beribadah, mengenal Tuhan. Benarkah saya menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran itu?
Hal yang kedua, waktu berjalan ya. Hal yang kedua, ternyata di dalam ibadah ini seolah-olah terjadi sebuah drama. Selain dari dialog, terjadi sebuah drama. Kita tahu di dalam sebuah drama, ada sutradara, ada pemainnya, dan juga ada tentu penontonnya. Siapakah sutradara itu di dalam ibadah? Para teolog mengatakan bahwa ya, pada saat liturgisnya ataupun pemimpinnya, pada saat firman Tuhan disampaikan, nah itu sutradaranya. Siapakah pemainnya? Banyak orang berpikir pemainnya ya pemain alat musik ataupun singer. Salah. Pemainnya siapa? Setiap kita yang datang beribadah. Setiap kita datang duduk beribadah di tempat ini adalah pemain-pemain drama itu. Saat nyanyi, nyanyilah sungguh-sungguh. Saat berdoa, berdoalah sungguh-sungguh. Saat mendengar firman Tuhan, dengar dengan sungguh-sungguh. Kita pemainnya. Kalau gitu siapa penontonnya? Kita bukan penonton. Allah Tritunggal penontonnya. Di saat inilah penonton lagi melihat setiap kita di tempat ini. Kita membawa hati enggak ke sini? Jangan tubuh aja kita di sini. Fisik kita di sini. Tapi pikiran hati masih di rumah atau di mana? Tuhan saat ini melihat setiap kita memainkan drama ini. Apakah sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan? Apakah sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan? Kalau kita mengerti hal ini, setiap kita pemain tentu tidak berani terlambat ke gereja. Setiap kita juga tentu harus dengan mempersiapkan diri dengan baik ke gereja. Saya kadang-kadang melihat banyak manusia ataupun umat Tuhan lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Maaf. Kalau kita kerja disuruh bos kita jam 8 datang, jam berapa tiba di kantor? Halo? Oh di sini bukan pekerja ya, bos ya. Kalau jam 8 masuk kantor, jam berapa harus datang? Ya jawab sendiri lah ya. Jam 8 kurang 2 menit mungkin. Enggak, biasanya setengah 8 udah datang. Ibadah kalau jam 10, jam berapa hadir? Enggak usah jawab saya, jawab kepada Tuhan. Kadang-kadang kita nggak takut pada Tuhan. Padahal tunggu Tuhan udah menonton, dia lagi mau lihat. Kadang-kadang kita lebih takut pada bos kita daripada Tuhan. Benar nggak? Nah kita perlu renew. Kita perlu perbarui semuanya. Kiranya Tuhan mengampuni kita semuanya. Sehingga drama kita itu sebuah drama yang sangat indah. Tuhan berkata, luar biasa. Bukan acaranya, tapi setiap kita memainkan dramanya dengan baik. Maka saya akan tutup dengan satu perkataan dari Franklin Schaeffer. Marilah kita agar kekudusan Tuhan itu menggoncangkan hati nurani kita. Setiap kita datang beribadah, menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Oh Tuhan, kuduskan saya, seperti Nabi Yesaya. Saya ini berdosa. Saya rindu setiap kali ibadah, menyembah Tuhan. Saya tidak berani membawa dosa menghadap Tuhan saya. Hal yang kedua, kiranya kebenaran firman Tuhan itu mengenyangkan akal budi kita. Apa yang masuk di dalam otak kita, akal budi kita. Firman Tuhan yang disampaikan, biar kita dikenyangkan. Penuh dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Zaman berubah, teknologi berubah, firman Tuhan tidak pernah berubah. Iman kita tidak boleh berubah. Hal yang ketiga, biarlah firman Tuhan juga dapat menerangkan pikiran kita juga. Selain dari mengenyangkan, juga bisa menerangkan. Artinya memberi sebuah pencerahan. Pencerahan kepada setiap kita. Sehingga kita sadar, oh ini saya salah jalan. Oh ini udah gak benar. Saya harus perbarui. Kita perlu renew kembali. Dan yang terakhir, biarlah kemuliaan Tuhan itu menyucikan juga hati kita.
Karena apa? Seperti Nabi Yesaya pada saat menghadap kemuliaan Tuhan, dia langsung merasakan dia ini adalah seseorang yang tidak layak. Selanjutnya biarlah kasih Tuhan juga betul-betul membuka pintu hati kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang perlu kita renew saat ini? Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Bukan pendeta, bukan saya. Apa yang perlu di-renew? Yang suka terlambat, perbaharuilah. Jangan lebih terlambat lagi. Yang malas bergereja, lebih rajinlah bergereja. Yang kurang konsentrasi ibadah, doa kepada Tuhan, biar lebih konsentrasi. Mungkin masih ada undak-undak di dalam hati pikiran, doalah kepada Tuhan. Singkirkan semuanya itu. Sehingga saya bisa datang beribadah. Setiap kita datang ke sini, bukan penonton. Melihat acara mana yang baik. Maka Matthew Simpson berkata, setiap saat kita keluar dari tempat ini, kita lebih mengasihi Tuhan. Kita lebih rindu lagi melayani Tuhan. Kita lebih rindu lagi mengasihi sesama manusia. Lebih, dan lebih lagi. Yang saya khawatir setelah kita keluar dari pintu ini, semuanya lupa. Yang ingat sama kucen aja. Ya nggak apa-apa sih. Ya. Hanya ingat kucen aja, nggak ingat saya lagi. Kira Tuhan menolong setiap kita. Saya akan tutup di ayat ke-39. Mari kita melihat ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Sungguh luar biasa saya lihat perempuan Samaria ini. Saya tidak tahu dari ayat yang depan itu sampai di ayat 39, itu jarak waktunya berapa lama. Tapi saya yakin gak sampai setahun dah. Mungkin juga gak sampai 1 bulan. Perempuan Samaria adalah perempuan yang berdosa. Dia tidak malu setelah mengenal Yesus Kristus. Hidupnya berubah. Kebaikan Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Yesus kepada dia resapin, dia merasakannya. Sehingga apa yang terjadi? Ayat 39 mengatakan, dia mengabarkan kepada orang lain. Wah, luar biasa. Pertanyaan saya, berapa orang sih yang kita pernah kabarkan Injil? Mengabarkan Injil bukan pendeta aja. Bukan guru Injil. Setiap kita yang percaya. Kalau belum ada, kiranya Tuhan mengampuni kita. Kalau ini hari kita menonton, nggak perlu cerita baik atau buruk film itu, nggak perlu. Ya mungkin kita perlu, ya, baguslah filmnya, itu jelek filmnya. Khotbah jangan, ibadah jangan. Bagus nggak pendetanya khotbah? Bagus. Buat apa bagus? Buat apa? Kita perlu memberitakannya. Saya sangat salut sekali sama perempuan Samaria ini. Saya waktu baca perikop ini, saya terharu. Saya minta Tuhan ampuni saya. Saya mengenal Engkau sudah sejak saya kecil. Sekolah minggu sampai sekarang jadi boksu. Ampuni saya Tuhan. Biar ayat ini mendorong saya. Kalau saya memang betul-betul percaya pada Tuhan. Di dalam setiap penyembahan ini. Saya ingin rindu sekali beritakan sesuatu yang baik. Itulah renew kita. Renew kita. Sesuatu yang baik pasti kita semangat kasih tahu kan? Benar nggak? Khususnya ibu-ibu misalnya. Ke mall. Ada baju, ini baju diskon berapa ini saya nggak tahu. Begitu ada lihat di mall ada diskon big sale 80%. Wah berita baik ya. Langsung masuk di grup. Ke mall inilah bajunya diskon 80% tambah 20%. Pernahkah kita beritakan berita baik Yesus itu kepada orang? Gratis lagi. Gak usah bayar. Perlu kita renew. Apa artinya lah kita menyembah Tuhan terus di tempat ini. Tapi tidak pernah membawa satu orang pun. Atau menceritakan satu orang pun. Mungkin itu keluarga kita. Mungkin itu di kantor kita. Dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini kami tidak menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sering sekali kami lalai terhadap firman Tuhan.
Kami lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat duniawi. Tolong kami ya Tuhan. Kami ingin memperbarui setiap kami sebagai penyembah-penyembah Tuhan yang benar, yang berkenan di hati Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Dalam Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.